Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin cepat pula One Piece akan mendekati akhirnya. Dua peristiwa besar yang sedang berjalan di waktu bersamaan akan menjadi momentum bagi semua pihak yang terlibat dalam cerita One Piece untuk menegaskan kekuasaan mereka. Di Marijo sana sudah terkumpul sekutu pemerintah dunia dan ada pula pasukan revolusi. Sedangkan di Wano ada dua Yonko bersama sekutunya masing-masing, ditambah lagi keterlibatan aliansi SHP. Belum lagi isu yang diangkat Shanks tentang potensi kebangkitan sekelompok bajak laut memperparah situasi semesta One Piece hari ini. Apa yang akan terjadi di akhir Reverie dan Wano nanti pada akhirnya akan mengerucut ke perebutan tahta teratas. Ya, mau tidak mau, baik Reverie dan Wano harus menghasilkan sebuah akhir, baik itu hasil buruk ataupun sebaliknya. Jika tidak, maka kemungkinan besar pusat cerita akan berputar-putar di situ saja. Sekarang mari kita bahas yang sudah terjadi di Reverie terlebih dahulu. Ada beberapa poin yang sangat menarik perhatian saya, diantaranya yaitu pada chapter 905. Mengutip pembicaraan antara Iso dan Ryokugyu, bahwa Dr. Vegapunk sudah berhasil menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sejauh ini kita masih belum mengetahui apa yang sudah ilmuwan jenius tersebut buat. Apakah yang dimaksudnya adalah pasifista atau senjata yang lain? Namun saya berasumsi bahwa sesuatu tersebut akan ada hubungannya dengan sebuah senjata. Entah itu senjata yang akan dibuat untuk menandingi senjata kuno ataupun senjata yang lain. Mengingat efek keberhasilan yang diciptakan Dr. Vegapunk, menurut Iso akan bisa menggantikan peran si Chibukai. Dan lagi sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah dunia menyimpan salah satu dari 3 jenis senjata kuno. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kebangkitan dari senjata kuno, bisa saja pemerintah dunia harus membuat senjata tandingan. Layaknya blueprint Pluton yang sudah dibuat untuk menandingi Pluton yang sudah diciptakan sebelumnya apabila senjata tersebut berada di tangan yang salah. Ya, dari ketiga jenis senjata kuno tersebut, hanya Poseidonlah yang sudah diketahui keberadaannya. Baik Pluton dan Uranus sampai saat ini belum diketahui. Menariknya, Poseidon dan Pluton secara tidak langsung, keduanya bisa dimiliki oleh SHP. Karena si Rausi sudah jatuh ke pihak SHP dan blueprint Pluton saya kira sudah dihafal oleh Franky. Kemudian masih dalam Reverie, kehadiran pasukan revolusi awalnya bertujuan untuk menabuh genderang perang melawan kaum naga langit. Namun situasi saat ini malah berpotensi untuk menghasilkan sebuah duel. Ya, semua itu karena terlihatnya Kuma oleh Sabo yang membuatnya harus menyelamatkan dia. Nah, apakah mengambil Kuma kembali bisa dilakukan tanpa harus menggunakan kekerasan? Saya rasa kemungkinan tersebut sangat kecil. Jadi mau tidak mau harus ada sebuah perlawanan. Karena saat ini Kuma sudah menjadi seorang budak, yang artinya siapapun yang berani mengganggu Tenryubito maka akan mendapatkan perlawanan. Contoh sederhananya adalah kasus Shiraushi dalam chapter 907. Lanjut tentang isu pembersihan massal yang akan dilakukan oleh pihak Gorosei. Siapa di antara mereka yang akan terdampak? Well, saya hanya akan mengambilnya dari pihak internal pemerintah dunia saja. Mereka adalah Kerajaan Alabasta, Ryugu, dan Dressrosa. Ketiga kerajaan tersebut pada dasarnya masih menjadi bagian afiliasi dari pemerintah dunia. Namun jika melihat peristiwa yang sudah menimpa mereka, maka kemungkinan besar Reverie tahun ini bisa menjadi forum terakhir bagi mereka. Pada chapter 908, bahkan dengan terang-terang Gorosei menganggap kerajaan Alabasta sebagai pengkhianat. Tentunya mereka sangat khawatir apabila Raja Cobra mengetahui tentang sesuatu. Ditambah lagi Raja Cobra sendiri sangat tertarik dengan Poneglyph, yang mana hal tersebut merupakan isu tabu untuk dibicarakan dengan Gorosei. Nah, seandainya Raja Cobra melakukan pemberontakan, maka bukan tidak mungkin pemerintah dunia akan membersihkan mereka saat itu juga. Kemudian untuk kerajaan Ryugu, saya kira raja mereka hampir lepas kendali ketika Shiraushi ditangkap oleh Carlos. Namun untungnya saat itu datang Mosgard. Nah, menariknya, apakah Carlos akan diam saja setelah melihat kejadian tersebut? Ya, saya kira keselamatan Shiraushi masih belum terjamin, apalagi jika mempertimbangkan keberadaan Im Sama. Nah, tujuan mereka kesanakan untuk menyampaikan petisi yang digagas oleh Ratu Otohime. Namun apakah petisi tersebut akan diterima begitu saja? Karena Reverie merupakan sebuah forum, maka perlu adanya persetujuan dari anggota-anggota yang lain. Selanjutnya tentang Dressrosa. Salah satu hal menarik tentang kerajaan yang satu ini adalah menerima dampak buruk akibat sistem Shichibukai. Apakah Raja Riku berani mengangkat isu tersebut? Ya, kita masih belum tahu.
Tapi seandainya jika isu Shichibukai menjadi salah satu topik pembicaraan dalam Reverie, maka kerajaan Dressrosa mempunyai pendukung yang tak lain adalah Iso alias Fujitora. Apa yang terjadi di Reverie sejauh ini, saya kira akan menghasilkan dua konflik, baik internal maupun eksternal, di mana konflik internal akan melibatkan para anggota dan tuan rumah, sedangkan konflik eksternal akan melibatkan pasukan revolusi dengan pemerintah dunia. Sangat menarik untuk ditunggu kelanjutannya, dan semoga saja Oda menepati janjinya untuk mengangkat Reverie kembali di tahun ini. Well, mari kita beralih ke peristiwa yang sedang terjadi di Wano. Saya kira di sana juga tak kalah menarik dengan apa yang sedang terjadi di Marijoa. Keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu daya tarik dari alur Wano ini. Yang terbaru adalah kehadiran Big Mom yang akan berpotensi memunculkan konflik baru di Wano. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Saya kira kejatuhan dua kekaisaran mungkin akan menjadi hasil akhir dari alur Wano. Ya, bukanlah hal yang mustahil untuk merealisasikan isu tersebut, karena pada dasarnya Luffy sudah menetapkan untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Ketika di Whole Cake dulu, Luffy sudah mengatakan pada Big Mom bahwa setelah Kaido, sang kapten akan menargetkan Big Mom. Lalu terkait Kaido, Luffy sudah berjanji pada Momonosuke untuk merebut kembali Wano. Nah, dengan cara apa Luffy akan merebut Wano? Untuk saat ini satu-satunya jalan tak lain adalah dengan mengusir Kaido bersama sekutunya, yang berarti mau tidak mau Luffy bersama aliansi harus menjatuhkan kekaisaran tersebut. Nah, permasalahannya di sini adalah dengan cara apa dan bagaimana dua kaisar akan jatuh? Inilah yang saya kira masih menjadi polemik bagi kita semua, karena Oda sendiri pernah mengatakan masih belum mengetahui bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan Kaido. Namun, dengan keberadaan Big Mom di sana, maka sesuatu yang menarik pun akan segera terjadi. Ya, salah satunya dengan adanya kemungkinan konflik di antara dua kaisar. Well, saya kira itulah pembahasan untuk hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan opininya, silahkan tuang di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!